Untuk yang pertama, menentukan kriteria pengukuran dan data-data. Di dalam tabel yang disajikan, tabel ini berisikan mengenai periode yang akan diukur selama 17 bulan, mulai Januari hingga Mei periode kedua. Dan juga terdapat kolom input dan output. Untuk bagian input terdapat 4 kriteria, yaitu yang pertama, bahan baku, kriteria 2, tenaga kerja, kriteria 3, mesin, kriteria 4, energi. Selanjutnya, perhitungan rasio performance tiap kriteria pengukuran. Perhitungan rasio performance didapatkan dengan cara setiap nilai output dibagi dengan nilai input pada kolom kriteria di setiap periode. Dilanjutkan dengan perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Untuk menentukan nilai rata-rata dilakukan dengan cara membagi nilai total pada rasio kriteria dengan jumlah data periode yang diukur. Sedangkan untuk mendapatkan nilai standar deviasi dilakukan dengan nilai rasio tiap kriteria dikurangi nilai rata-rata yang telah didapatkan. Sehingga didapatkan nilai rata-rata pada kriteria 1 dengan nilai 6,16, kriteria 2 dengan nilai 381,11, kriteria 3 533,23, kriteria 4 dengan nilai 676,51. Sedangkan nilai standar deviasi pada kriteria 1 terdapat dengan nilai 1,93, untuk kriteria 2 dengan nilai 69,81, kriteria 3 dengan nilai 114,49, kriteria 4 dengan nilai 115,37. Selanjutnya, perhitungan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Untuk nilai standar deviasi dan nilai rata-rata yang telah dihitung, diinput pada baris yang telah disediakan. Untuk degree of accuracy didapatkan dengan cara membagi standar deviasi dengan rata-rata, sedangkan confidence level didapatkan dengan cara dikurang 1 dikurangi dari nilai degree of accuracy yang telah didapatkan pada kriteria. Untuk nilai batas kontrol atas didapatkan melalui perhitungan nilai standar deviasi ditambah dengan rata-rata, sedangkan untuk batas kontrol bawah didapatkan melalui perhitungan nilai standar deviasi dikurangi dengan rata-rata. Selanjutnya, menentukan target. Menentukan target sasaran akhir dengan skor 10 digunakan sebagai skor untuk batas kontrol atas yang merupakan batas produktivitas maksimum pada setiap kriteria produktivitas. Menentukan sasaran jangka pendek dengan skor 3 digunakan sebagai skor untuk rata-rata pada setiap kriteria yang diukur selama 17 bulan. Menentukan nilai produktivitas terendah dengan skor 0 digunakan sebagai skor untuk batas kontrol bawah yang merupakan batas produktivitas minimum pada setiap kriteria produktivitas. Selanjutnya, menentukan nilai produktivitas realistis. Nilai batas kontrol atas dan batas kontrol bawah yang telah dihitung sebelumnya diinput pada tabel yang telah disediakan. Untuk perhitungan nilai pada interval 0 sampai 3 didapatkan melalui perhitungan PKA dikurangi PKB dibagi 3. Sedangkan nilai pada interval 3 sampai 10 didapatkan melalui perhitungan PKA dikurangi PKB dibagi 7. Selanjutnya, menentukan nilai bobot kriteria. Untuk menentukan nilai bobot kriteria dilakukan dengan 4 langkah. Langkah 1, input nilai bobot dari kriteria dengan catatan tidak mengisi angka pada baris kolom yang sudah terisi. Contoh, baris 1 kolom 2 berisi 6. Sehingga untuk kolom 1 baris 2 tidak diisi angka. Begitu juga dengan baris dan kolom lainnya. Angka 2, input nilai pada kolom yang masih kosong dengan menjadikan pecahan pada baris kolom yang belum terisi. Contoh, baris 1 kolom 2 bernilai 6, sehingga untuk kolom 1 baris 2 diisi dengan nilai 1 per 6. Tahap 3, semua kolom yang sudah terisi nilai dijadikan desimal dan menjumlahkan setiap kriteria. Tahap 4, menambahkan kolom total dengan cara penjumlahan baris.
dari kriteria 1 sampai 4. Untuk kolom bobot didapatkan dari nilai dari total dibagi 4, dan setiap nilai bobotnya dijadikan dalam bentuk persen. Selanjutnya menentukan skor dari skala. Nilai dari BKA, average, BKB, bobot, interval 0 sampai 3, interval 3 sampai 10 yang telah dihitung sebelumnya diinputkan pada tabel yang telah disediakan. Sebagai dan dilanjutkan dengan perhitungan performance dari salah satu periode. Sebagai contoh, penentuan skor dari skala pada bulan Februari periode 2. Nilai performance 10 didapatkan dari nilai BKA, dan untuk nilai performance 9 sampai 4 didapatkan melalui nilai BKA dikurangi nilai dari interval 7 pada setiap kriteria. Untuk nilai performance 3 didapatkan dari nilai rata-rata, dan untuk nilai performance 2 sampai 1 didapatkan melalui nilai rata-rata dikurangi nilai dari interval 3 pada setiap kriteria. Untuk nilai performance 0 didapatkan dari nilai BKB. Untuk skor didapatkan melalui nilai yang mendekati nilai kriteria yang diukur. Untuk value didapatkan melalui perhitungan skor dikali bobot. Sedangkan untuk total value didapatkan melalui penjumlahan nilai value pada kriteria 1 sampai 4. Selanjutnya menentukan pencapaian kerja. Setelah melakukan perhitungan menentukan skor dari skala pada semua periode, nilai total value dikelompokkan pada kolom pencapaian kerja. Lalu, dibuatkanlah grafik untuk mengetahui peningkatan pencapaian kerja terjadi pada periode mana saja. Pada kolom keterangan, kolom yang berwarna hijau ditetapkan sebagai indikator performansi periode sebelumnya, sedangkan kolom yang berwarna biru, berwarna abu-abu, ditetapkan sebagai indikator performansi saat ini. Penentuan indikator performansi periode sebelumnya bergantung pada grafik yang menunjukkan bahwa pada periode setelahnya mengalami peningkatan. Selanjutnya menentukan indeks produktivitas total. Untuk menentukan indeks produktivitas dilakukan dengan cara indikator performansi saat ini dikurangi indikator performansi periode sebelumnya dan dibagi dengan indikator performansi periode sebelumnya. Dengan demikian, indeks produktivitas yang terjadi pada bulan Februari periode 1 bernilai 1,70. Untuk periode Mei periode pertama senilai 0,60. Untuk periode September senilai 1,11. Pada periode November senilai 0,72. Untuk periode Februari periode 2 senilai 0,78. Dan yang terakhir, untuk periode Mei periode 2 senilai 0,18. Dapat disimpulkan bahwa pengukuran produktivitas selama 17 bulan dengan metode OMAX atau Objective Matrix, peningkatan produktivitas terjadi pada bulan Februari periode 1 dengan nilai 1,70, periode Mei dengan nilai 0,60, pada periode September dengan nilai 1,11, pada periode November dengan nilai 0,72, pada periode Februari dengan nilai 0,78, dan pada periode Mei periode 2 dengan nilai 0,18. Sehingga periode yang memiliki nilai produktivitas tertinggi terdapat pada periode Februari periode 1 dengan nilai 1,70, sedangkan nilai produktivitas terendah terdapat pada periode Mei periode 2 dengan nilai 0,18. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.